Ya, selamat pagi untuk anak-anak didik Ibu kelas 74, kelas 75, dan kelas 76 SMP 1 Sipoholon. Pagi ini Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu materi bahasa Indonesia, masih membahas tentang teks deskripsi. Ibu berterima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas 1 dan tugas 2 teks deskripsi. Tapi masih disayangkan, masih ada saja siswa yang masih belum mengumpulkan. Ya, lewat video ini Ibu ingatkan sekali lagi bahwa tugas-tugas kalian itu Ibu sudah nilai, ya. Jadi nanti Ibu akan mengirimkan siapa-siapa saja siswa yang tidak mengumpulkan tugas 1 dan tugas 2. Jika kalian tidak mengumpulkannya, otomatis nanti nilai kalian akan rendah. Nah, jadi mari anak-anak Ibu bukan hanya karena nilai, namun karena kamu tahu apa yang menjadi tanggung jawab kamu sebagai siswa. Jadi segera kumpulkan kalau kamu sudah menonton video ini. Nah, pagi ini Ibu akan menjelaskan itu materi kita masih tentang teks deskripsi. Kalau kemarin kita itu membahas tentang ciri bahasa dari teks deskripsi. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ciri bahasa teks deskripsi ya, yaitu kita sudah membahas itu apa saja ciri bahasa yang nampak dari teks ayah panutanku. Ibu sudah jelaskan secara detail di video yang sebelumnya ya. Jika kamu masih belum paham ya, tonton kembali video tersebut. Namun jika kamu juga belum paham, kamu sudah tonton videonya tanpa melewatkan sedetik pun, kamu bisa hubungi Ibu ya. Oke, nah jadi hari ini tidak lagi membahas tentang ciri bahasa teks deskripsi ya Nak ya. Kalau kemarin kan kita sudah tahu menggunakan kata khusus. Oh ternyata kamu jadi tahu apa itu kata umum dan apa itu kata khusus ya. Masih ingat ya? Kalau dikatakan dengan bunga itu adalah kata umum. Tapi kalau sudah Ibu katakan mawar, melati itu sudah kata khusus. Oke, jadi sudah tahu ya apa itu perbandingan, apa itu beda kata umum dan kata khusus. Nah, menggunakan kalimat perincian, harus rinci ya. Ketika menggambarkan seseorang ya, dia cantik. Nah, tidak hanya sekadar cantik saja. Mengapa kamu katakan dia cantik? Mungkin rambutnya yang terurai panjang, hitam, lebat dan kelihatan bersih dan cantik, ya kan? Mungkin dari karakternya yang lembut sehingga kamu mengatakan dia itu cantik. Nah, jadi di dalam teks deskripsi suatu objek itu harus dijelaskan secara rinci ya, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, ini sudah kita lihat kemarin di ayah panutanku itu, ya kan? Nah, jadi di sini kemarin sudah Ibu jelaskan bagaimana menggunakan emosi yang kuat. Oke, dan yang selanjutnya menggunakan majas melukiskan objek dengan konkret. Nah, ada menggunakan majas dengan konkret. Majas itu berarti berbicara tentang gaya bahasa. Gaya bahasa, personifikasi, hiperbola, ya kan? Contohnya, ombak itu kelihatan berkejar-kejaran di pantai. Nah, itu menggunakan majas. Nah, jadi tidak pernah ombak itu bekejar-kejaran. Yang bekejar-kejaran itu siapa? Yang bekejar-kejaran itu kamu dengan teman kamu si Tono. Nah, kalian kejar-kejaran. Artinya yang mau Ibu sampaikan, yang bisa bekejar-kejaran itu adalah manusia, bukan benda. Ya, jadi kalau dikatakan dengan ombak bekejar-kejaran bukan itu adalah majas personifikasi. Oke, nah seperti itu contohnya, Nak ya. Kemudian ya, menggunakan kata ganti orang. Ya, menggunakan kata ganti orang. Berarti menggunakan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga. Saya, ya, kalau kata ganti orang pertama. Kamu, kata ganti orang kedua. Dia, kata ganti orang ketiga. Ya, jadi itu dia yang digunakan di dalam teks deskripsi. Nah, jadi di video berikut ini Ibu tidak menjelaskan tentang itu lagi. Tetapi yang mau Ibu jelaskan adalah isi dari teks deskripsi. Oke, sekarang silakan kamu perhatikan buku kamu halaman 12. Ya, silakan ambil buku kamu, buku Bahasa Indonesia kelas 7 dan buka halaman 12. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan isi dari teks deskripsi. Oke, Ibu akan zoom-kan sebentar. Oke, nah saat ini silakan kamu ambil pensil kamu dan kamu tandai yang akan Ibu jelaskan ini. Oke, jadi kita akan perhatikan apa saja sebenarnya yang dideskripsikan di dalam
teks 1 di halaman 12, yaitu berjudul Pesona Pantai Senggigi. Oke? Oke. Nah, yang pertama, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan, ya. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Oke. Jadi ada beberapa objek di paragraf yang pertama ini yang dijelaskan. Oke, apa yang dibahas di paragraf pertama ini? Yaitu Pantai Senggigi. Ya kan? Jadi di mana katanya Pantai Senggigi ini? Dia terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis terpanjang, ya, berarti artinya pantai ini sangat panjang begitu, ya. Pemandangan bawah laut, oh berarti tidak hanya pantainya, namun juga pemandangan bawah laut. Pemandangan bawah laut, wow, berarti kita akan menemukan jenis-jenis ikan, terumbu karang di dalam laut begitu, pemandangan lautnya. Nah, kemudian kita sudah dapat ya garis besarnya ya. Untuk itu kamu tandai menggunakan pensil kamu di buku kamu masing-masing. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut dengan pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa menguliti, ya, terasa mengelus kulit. Oke. Ya, jadi kita sudah masuk nih ke deskripsi dari Pantai Senggigi. Sudah masuk ke rinciannya, ya. Ingat ya, deskripsi berarti merincikan. Deskripsi berarti menggambarkan secara rinci lewat kata-kata. Oke. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut oleh angin pantai. Oh, angin pantainya juga yang lembut, ya. Ibu yakin kalian sudah pernah ke pantai ya, atau mungkin ke pinggir Danau Toba, ya, yang sudah pernah ke Balige, ke Pantai Bulbul, ya, ke Pasir Putih di Porsea. Ibu yakin kalian sudah pernah ke sana. Bagaimana angin di sana ketika kamu berada di pinggiran pantai itu? Ya, jadi katanya kalau pinggiran Pantai Senggigi ini udaranya itu lembut, nah, ya, kemudian juga segar, begitu ya. Nah, angin lembut terasa mengelus kulit, ya, jadi lembut, dia tidak kan kalau kita ke pantai memang terkadang ada juga angin yang kuat. Jadi kadang kita kalau di sana rambut kita itu seakan-akan di apa namanya digoyang-goyangkan ke sana kemari. Makanya kita terkadang harus mengikat rambut kalau bagi perempuan ya. Apalagi kalau yang pakai rok, nah itu bisa digoyang-goyangkan oleh angin yang ada di sana. Nah, kalau ternyata katanya di Pantai Senggigi ini itu udaranya dan anginnya itu lembut ya, kemudian udaranya segar ya, kemudian terasa mengelus kulit, itu katanya karena anginnya yang lembut. Garis Pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam. Nah, jadi Ibu berhentikan sebentar, kamu silahkan garis bawahi yang sudah Ibu jelaskan ini. Ya, karena Ibu akan Ibu akan lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, oke, sudah digaris bawahi. Oke, Ibu akan lanjutkan. Oke, sebentar Ibu berhentikan dulu. Oke, nah sekarang masuk ke halaman 13 ya. Membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang. Oh, ternyata berbicara tentang ombak juga. Kalau tadi anginnya sudah dijelaskan, udaranya juga sudah dijelaskan, berarti saat ini adalah ombaknya. Ya, saat ini adalah ombaknya. Bagaimana katanya ombaknya? Ombak yang tenang, ya. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Ya, jadi itu sebenarnya berhubungan. Nah, kalau anginnya kuat, biasanya ombaknya kuat. Ya, otomatis kalau anginnya tadi kan dikatakan anginnya tenang, otomatis ombaknya tenang, ya kan? Dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan bui-bui putih bersih. Nah, ini sudah
masuk ke bahasa deskripsi yang katanya kalau bahasa teks deskripsi, nah itu adalah memiliki emosi yang kuat. Jadi di kalimat dari kejauhan tanpa hamparan permadani dengan hiasan bibit putih bersih itu sudah merupakan emosi yang kuat. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Oke, katanya di sini sudah berbicara tentang bukit-bukit tangguh ya. Mana nih bukit-bukit tangguh? Oke. Nah, ini ya. Oke, bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Oke, jadi sekarang sudah masuk ke bukit-bukitnya. Kalau tadi udaranya, anginnya, ombaknya, sekarang bukit-bukitnya. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas yang luas terbentang. Nah, gitu ya. Selanjutnya, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam pemandangan bawah lautnya, ya. Pemandangan bawah laut, berarti kita garis bawahi juga pemandangan bawah laut Senggigi. Ya, katanya juga adalah memesona. Terumbu karang, ya, mengapa pemandangan bawah laut? Maksudnya di dalam laut itu ya, Nak ya. Ya. Jadi tidak seperti yang di Danau Toba maksudnya. Kalau Danau Toba kan kalau kita masuk ke dalam kan ada yang bersih sih sebenarnya. Ya kita akan temukan banyak ikan, ada juga mungkin rumput-rumputnya, rumput-rumput lautnya, rumput-rumput pantainya begitu ya. Nah, kalau di sini katanya terumbu karang. Nah, kalau di Danau Toba otomatis tidak ada terumbu karang ya, Nak. Terumbu karang itu adanya di laut ya, tidak ada di air tawar. Danau Toba kan air tawar ya, Nak ya. Oke. Nah, sekarang terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Wow, terumbu karangnya banyak gitu ya. Terumbu karang itu bagaimana ya Bu terumbu karang? Terumbu karang itu dia apa namanya? Tumbuh-tumbuhan yang ada di dasar laut itu, nah gitu ya. Kalau kamu mungkin kurang tahu, kurang paham, silakan kamu bisa googling atau sebenarnya kalau kamu di rumah ada akuarium, biasanya kan itu di akuarium ada hias-hiasannya ya. Nah, itu sebenarnya ada juga air dari terumbu karang. Ya diambil, kemudian dijual ya. Kemudian adalah di akuarium kalian ya. Terumbu karang nampak berwarna. Nah, mengapa dikatakan terumbu karang itu sangat bagus? Oh, ternyata warnanya ya berwarna-warni sangat indah. Kemudian tidak hanya terumbu karangnya, tetapi ikannya beraneka warna ya. Jadi tadi kan sudah dibahas tentang anginnya, tentang udaranya, tentang ombaknya, kemudian masuk ke pemandangan bawah laut. Di pemandangan bawah laut ada apa? Ada terumbu karang, ada ikan yang beraneka ragam. Dengan snorkeling, snorkeling itu nak dia yang menyelam ya nak ya. Snorkeling itu bahasa Inggris ya, itu yang menyelam. Maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya, air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam, menambah keindahan taman laut Senggigi. Nah, begitu ya. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Pada arah selatan bibir pantai Senggigi, nah jadi kan tadi sudah dibahas tentang pemandangan bawah lautnya, ya kan? Selain terdapat juga pemandangan indah di pura. Oke, berarti ini ternyata ada juga nih yang lainnya lagi dari Pantai Senggigi ini, ya kan? Kalau tadi berbicara tentang angin, tentang udara, tentang ombak, tentang pemandangan bawah laut, ikannya dan terumbu karangnya, ternyata di sekitaran pantai ini ada yang namanya pura. Ya, pura apa? Pura Batu Bolong itu namanya. Pada arah selatan bibir pantai Senggigi terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Oh, ternyata pura Batu Bolong ini berukuran kecil, ya. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Oh, ternyata mengapa dia disebut sebagai pura Batu Bolong? Karena ternyata di tengahnya ada bolong seperti gua begitu ya. Berkunjung ke pura ini Anda langsung disambut buih-buih ombak. Oke, ternyata ada buih-buih ombak di dalam puranya. Dan buih-buih ombaknya itu tenang
ya. Seketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong itu sudah masuk ke dalam kalimat yang memiliki emosi yang kuat, ya. Memasuki pura yang berhadapan langsung dengan Selat Lombok dan Gunung Bali ini, ya. Ternyata Pura Batu Bolong itu katanya berhadapan dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali, ya. Anda harus berjalan menuruni anak tangga. Pura pertama dijumpai berdiri di bawah pohon rindang, sementara pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang setinggi sekitar 4 meter dan memiliki lubang di bawahnya. Jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Ya, oke, berarti sementara pura kedua di atas karang yang menjulang tinggi ada sekitar 4 meter. Itu sudah masuk ke dalam teks deskripsi ya, menjelaskan ukurannya. Kemudian Anda melihat para pemancing tradisional, katanya ada juga ya. Oke, silakan kamu perhatikan, kamu pausekan, kamu pausekan, kamu istirahatkan sebentar video ini, kemudian kamu garis bawahi ya, seperti yang sudah Ibu buat di video ini. Silakan kamu garis bawahi. Oke. Oke, kita lanjut ke teks yang berikutnya. Oke. Oke, nah selain itu melewati senja sambil memandang matahari terbenam di pura ini juga menjadi saat-saat. Oke, sebentar Ibu buat catatannya juga ya. Oke. Oke, selain itu melewati senja sambil memandang matahari terbenam. Oh, ada juga matahari terbenamnya yang bagus sekali. Menjadi saat-saat paling menyenangkan. Keindahan. Nah, mengapa dikatakan kalau bahasa Inggrisnya sunset ya? Sunset. Nah, keindahan semburat merah sang mentari. Oh, ternyata ketika matahari itu terbenam, itu sangat cantik. Ada semburat-semburat merahnya itu nampak sekali ya. Menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sisa keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Oke, nah jadi kita sudah baca bersama dan kita tadi sudah menggarisbawahi poin-poin penting yang sudah kita temui di dalam teks ini. Nah, untuk itu, ya sebentar Ibu, kita akan masuk ke halaman 14 yang pertanyaannya. Ya, apa yang dibicarakan penulis pada teks 1? Apa yang dibicarakan? Ya, sudah jelas ya. Yang dibicarakan di situ adalah apa? Iya, yang dibicarakan di situ adalah Pantai Senggigi. Ya. Senggigi, ya. Karena tadi kita sudah perhatikan Pantai Senggigi merupakan katanya gitu. Berarti kita perhatikan di sini adalah pesonanya, ya, pesona Pantai Senggigi. Oke. Kemudian keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan penulis? Keindahan bagian mana saja? Oh, banyak sekali keindahannya yang dijelaskan tadi, ya kan? Perhatikan yang kita sudah garis bawahi bersama tadi ya, Nak ya. Semua silakan perhatikan. Yang pertama, itu dari mananya? Ya, itu dijelaskan tadi keindahannya yang pertama adalah pemandangannya, ya. Pemandangannya, kemudian apanya lagi? Yaitu masuk ke dalam udaranya. Kemudian masuk ke mana? Ke anginnya. Kemudian masuk ke mana lagi? Ombaknya, ya, ombak pantai, ya. Kemudian masuk ke mana lagi? Bukit-bukitnya, ya, bukit-bukitnya. Kemudian masuk ke mana lagi? Perhatikan ya, yang Ibu buat, yang Ibu ketik ini itu berdasarkan yang kita garis bawahi tadi, ya. Kemudian pemandangan bawah laut, ya, pemandangan bawah lautnya, ya kan? Sebentar Ibu perbesar, ya, pemandangan bawah lautnya. Apalagi kemudian masuk ke terumbu karangnya. Terumbu karangnya yang sangat bagus, warna-warni. Ikannya juga, ikannya berwarna-warni, ya kan? Kemudian masuk ke mana lagi? Pura Batu Bolong, ya kan? Pura Batu Bolong. Kemudian juga adalah sunsetnya atau apa namanya?
senjanya ya, memandang matahari terbenamnya atau matahari terbenam, pemandangan matahari terbenam ya. Oke, silakan kamu tuliskan itu seperti yang Ibu ketik ya di video ya. Oke. Nah, sebentar Ibu geserkan ke. Oke. Nah, ini ya. Silakan kamu perhatikan nanti ya, Nak. Apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Apa tujuannya? Ya. Tujuan dari teks deskripsi kan seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, tujuannya adalah untuk apa? Menggambarkan objek secara rinci, ya kan? Jadi tujuannya di sini kita ketik ya. Tujuannya adalah menggambarkan objek. Apa objeknya? Pantai Senggigi, ya kan? Berarti menggambarkan pesona pantai. Maaf, ini harus huruf besar ya. Pantai karena nama tempat. Pantai Senggigi secara rinci ya atau detail. Itu dia. Oke. Oke, sebentar Ibu geserkan ke bawah. Oke, nah sekarang bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi? Berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Nah, kalau seperti ini Ibu akan menjawab bagaimana katanya menggambarkan keindahan. Penulis, siapa penulisnya ini? Kita perhatikan ya, Nak. Oh, ternyata penulisnya tidak ada ya dibuat ya. Jadi penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi dengan detail, dengan rinci, dan menggunakan bahasa dengan emosi yang kuat, sehingga seolah-olah pembaca itu melihat langsung keindahan pemandangan Pantai Senggigi. Itu jawabannya, ya. Oke, nah jadi silakan kamu pausekan video ini, silakan perhatikan jawaban Ibu, silakan kamu tuliskan menggunakan pensil ya, bukan pulpen. Menggunakan pensil di buku bacaan kamu itu jawaban yang sudah Ibu ketik ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, Ibu hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Buatlah pemetaan isi teks yang kamu baca dengan cara menuliskan di tengah topik hal yang dibicarakan. Kemudian berilah garis-garis sesuai dengan bagian. Nah, jadi ini ya, pemetaan ini sebenarnya kita bisa menjawab ini dari pertanyaan nomor 1B. Jawaban dari pertanyaan nomor 1B yang sudah Ibu buat tadi. Ya, jadi ini nih. Pemetaannya pantai Senggigi, ya kan? Jadi kita buat di sini ya Pantai Senggigi, ya kan? Kemudian di mananya lagi dari Pantai Senggigi? Pasirnya, ya kan? Kemudian masuk ke latarnya, ya oke maaf ini Senggigi ya Nak ya. Oke sebentar Ibu. Ya, pantainya pantai apa? Pantai Senggigi, ya kan? Kemudian ini berarti adalah kan katanya kan ke sini ikan, terumbu karang. Berarti ini kita masukkan di sini adalah apa? Pemandangan bawah laut, ya kan? Pemandangan bawah laut. Oke. Ya kan? Kemudian Pantai Senggigi itu katanya ke mataharinya, ke gunungnya. Nah, di sini juga ya, kalau kita perhatikan ya di sini bukit-bukitnya, ya kan? Bukit-bukitnya juga, ya. Bukit-bukitnya itu sesuai yang sudah kita garis bawahi tadi di ini ya, di paragraf yang ketiga, ya, di paragraf yang ketiga halaman 13 itu. Oke. Nah, kemudian di sini kita isi apa? Katanya kan di sini pantai, masuk ke pemandangan bawah laut, ikannya, terumbu. Ikannya bagaimana? Ikannya berwarna-warni, ya kan? Berwarna-warni, ya. Oke. Nah, inilah contoh dari kita membuat pemetaannya, ya. Jadi cara mengisi petanya ini
itu sebenarnya lihat saja garis-garisnya kemana dulu. Seperti ini, misalnya tadi, pantai. Ya, nama pantainya apa? Senggigi. Nah, kemudian kita lihat di sini titik-titik, tapi ada tanda panah terumbu dan ada tanda panah ikan. Oke, ikan dan terumbu kan berada di bawah laut. Berarti titik-titik di sini adalah pemandangan bawah laut. Nah, kemudian kita lihat di sini ikan. Katanya bagaimana ikannya tadi dijelaskan di Pantai Senggigi? Ya memang berwarna-warni. Oke, maka kita buat di sini berwarna-warni. Ya, itu contohnya. Jadi PR kalian ya. Jadi demikian penjelasan Ibu ya. Ibu berhentikan dulu. Ya. Jadi demikian penjelasan Ibu tentang bagaimana mencari isi teks, ya, bagaimana mencari isi teks deskripsi. Contohnya tadi sudah Ibu jelaskan pesona Pantai Senggigi. Nah, PR kamu adalah mengisi pertanyaan halaman 16, yaitu membahas tentang gebyar pementasan tari kolosal Arya di halaman 15 teksnya, ya. Halaman 15 teksnya, PR-nya itu di halaman 16 ya. Yaitu yang kamu jawab di situ adalah latihan 1 ya dan latihan 2 ya. Jadi kamu menjawab pertanyaan ini, pertanyaan latihan 1 di halaman 15 ini ya, ada 4 pertanyaan ABCD dan yang ini. Kamu isi yang ini. Oke, jadi kamu harus membaca teksnya dulu. Kamu harus membaca teks gebyar pementasan tari kolosal Arya. Oke, jadi bagaimana cara menjawabnya, Bu? Lihat saja contoh yang sudah Ibu berikan di yang tadi, yang membahas tentang pesona Pantai Senggigi. Ibu sangat berharap video ini jangan di-skip atau dilewat-lewatkan, karena ketika kamu melewatkannya, kamu tidak akan mengerti. Itulah makanya belum selesai video ini kamu tonton, kamu sudah langsung bertanya kepada Ibu, kamu sudah WA Ibu, Bu, saya tidak mengerti. Ya, otomatis kamu tidak mengerti kalau kamu melewatkan sedetik pun jangan dilewatkan, nah, karena kamu tidak akan paham kalau kamu melewatkannya. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah menonton video ini. Kamu harus mengulang-ulang video ini agar kamu mengerti. PR-nya Ibu tunggu, berarti sudah 3 PR ya, dengan yang ketiga ini ya, yang ini. Jadi tugas 1, tugas 2 itu sudah Ibu nilai, tapi masih banyak yang belum kumpul. Hati-hati jika kamu tidak mengumpulnya, kamu akan mendapat pengurangan poin ya, pengurangan poin. Ibu harap jangan hanya karena nilai, tapi kamu mengerjakannya karena kamu tahu tanggung jawabmu. Oke, terima kasih semuanya anak-anak Ibu. Demikian penjelasan Ibu tentang mencari isi dari teks deskripsi. Silakan ditonton. Salam sehat semuanya, Tuhan berkati, dan God bless you all. Bye-bye.